Apa saja sih sebetulnya hukum Romawi itu? Wah, banyak misalnya beberapa asas-asas hukum itu dari Romawi semua misalnya. Contrarius actus. Dari bahasanya tuh udah. Iya, nama-namanya aja udah Romawi nih. Iya. Iya, itu bukan bahasa Sunda kan? Wah, itu Tahu mestinya nggak? ke sini Oh, nih. tadi. Ke sini pertanyaannya mestinya. Oh gitu. Ini soalnya saya agak bingung nih, kok bisa ada peralihan gitu. Bahkan bukan hanya itu, Bang. Jadi armada militernya yang sebelumnya ditopang oleh elit pasukan khusus Janisari di era klasik gitu ya, itu dibubarkan oleh putra dari Sultan Abdul Hamid yang pertama, bapak dari Sultan Abdul Majid, yaitu Sultan Mahmud. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa cerita JKDN yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali lagi nih. Nah, kita akan bahas bagaimana sejarah-sejarah yang ada di dunia Islam. Dan kali ini spesial sebenarnya, karena kalau sebelumnya pembahasan kita mengenai cerita sejarah yang mungkin di ranah yang berbeda, nah kali ini kita bahas dalam ranah hukumnya. Nah, seperti biasa kita akan ditemani oleh guru-guru kita semua. Saya sudah kehadiran beberapa tamu nih di studio. Kali ini ditemani oleh dua orang pakar ya. Satu pakar hukum, yang kedua adalah pakar sejarah. Ya, seperti biasa untuk pakar sejarah tentunya ditemani oleh siapa tadi disebutin nih? Lupa saya. Nah, Kang Salman Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekatin Kang. Saya nggak enakan dimanggil Kang sebenarnya. Oke ya. Dan satu lagi tamu kita spesial kali ini ya. Ini jarang muncul di cerita JKDN karena beliau sebenarnya di belakang layar membackup bagian hukum atau lawyer kita, yaitu Bang Chandra Purna Irawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gini gimana salamnya. nih? Wih, salamnya gini kalau hukum ya. Jos. Wih, jos banget ya. Gimana nih? Baru tahu salamnya gitu ya. Iya. Ini salam apa nih Kak Bang nih? Nggak tahu salam apa. Ya kita nggak tahu ya. Intinya yang kita akan bahas ini bukan salamnya. Kita akan bahas bagian hukum. Nah, kita akan bagi nih Kang dan Bang. Saya agak ragu nih panggil Bang, panggil Kang. Tapi Bang nggak apa-apa Kang. lah. Kang dulu baru Bang. Oh, Kang Bang. Biar Ya, Kang Bang. biar artinya nggak Iya, sadis-sadis nggak amat negatif ya. banget. Oke, kita bahas nih ya. Nih Kang, Iya. kita mulai dari Kang Salman kalau gitu Iya. ya. Sebenarnya nggak cocok kalau Kang Salman, King Salman harusnya. Iya. bener Cuman beda ya. hoki, beda Cocok. satu huruf. Beda satu huruf doang ya. Iya, harusnya King Di situ Salman. As-Saudi, di sini adalah As-Sundi. Oh. Oke, nah kali ini kita akan ke Kang Salman dulu. Kita bahas hukum Islam dulu. Iya. Karena memang sebelum muncul penjajahan Belanda dan menjadi hukum selain Islam itu dimulai dari hukum Islam. Nah, Iya. kira-kira perkembangan hukum Islam itu seperti apa sih? Iya. Dimulai dari mungkin yang paling besar dari kesultanan Iya. itu Kesultanan Utsmani. Gimana nih, Kang? Iya, berbicara berkenaan dengan sejarah hukum Islam, tentu kita akan melihat bahwa Islam dilaksanakan dan diwujudkan itu pada era kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW semenjak beliau hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Beliau diposisikan sebagai Raisud Daulah. Nah, setelah itu kemudian kepemimpinannya diteruskan oleh para sahabat ya di era Khulafaur Rasyidin. Berikutnya ketika berakhirnya Khulafaur Rasyidin, maka kepemimpinan ada dalam kekuasaan dari para dinasti ya, di antaranya adalah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Bani Utsmaniyah. Di antara tiga ya dinasti tadi ya ada fenomena yang menarik yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Jika berbicara berkenaan dengan pelaksanaan hukum syariat yang mengikuti petunjuk ya ala minhajin nubuwah atau khilafah rasyidah, di antara tiga dinasti kekuasaan Islam tadi, antara Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, yang paling dekat dengan era Khulafaur Rasyidin itu adalah kepemimpinan dari Bani Utsmaniyah. Ya, jadi Bani Utsmaniyah itulah yang kemudian mewujudkan ya salah satu di antara bisyara Islam wal muslimin berkenaan dengan futuhat atas kota Konstantinopel atau Konstantinia pada era kepemimpinan kesultanannya yang ketujuh ya, atau yang kita katakan sebagai Muhammad Al-Fatih. Mehmed bin Murad atau orang Turki menyebutnya sebagai Fatih Sultan Mehmed. Nah, di antara kekuasaan Utsmaniyah yang paling terkemuka itu adalah penguasanya yang ke-10. Sultannya yang ke-10 sekaligus juga khalifah kedua dari Bani Utsmaniyah, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, kenapa kemudian kita mengetahuinya gelarnya adalah Al-Qanuni?
ya, yang mananya adalah penguasa yang kemudian di situ beliau itu mengkodifikasi hukum syariat kali pertama di masa pemerintahan Utsmaniyah. Ada direktori hukum, ya, hukum syariat yang kemudian diberlakukan. Jadi kalau kita berbicara berkenaan dengan hukum tertulis, terkodifikasi, tersimpan dan bisa kita akses hingga hari ini, itu pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Qununi. Maaf nih Kang, berarti dengan tanda kutip perdana nih, berarti kodifikasi hukum itu di masa Sulaiman Al-Qununi. Ya, sebetulnya kalau dalam sejarah Islam itu ketika adanya Wasiqah Madinah atau Piagam Madinah pada masa baginda Nabi, itu sudah ada kodifikasi hukum yang tertulis. Namun kalau yang kita berbicara berkenaan dengan akses, ya, berkenaan dengan direktorinya itu, nah, itu pada masa Sultan Sulaiman Al-Qununi. Makanya kemudian tidak salah ketika Syekh Yusuf An-Nabhani menyatakan bahwa pemerintahan Islam yang dekat dengan era Khulafaur Rasyidin adalah pemerintahan Utsmaniyah. Dengan adanya kodifikasi hukum tadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qununi pada tahun 1520 hingga tahun 1546. Ini dengan kata lain bahwa yang dekat itu adalah kemiripannya berarti nih kan. Paling tidak inilah ada beberapa parameter terukur yang menunjukkan bahwa pemerintahan Utsmaniyah itu dinilai, ya, lebih baik jika dibandingkan dengan dua dinasti sebelumnya gitu. Berkenaan dengan penegakan hukum tentunya. Oke, tahan dulu nih. Jangan banyak-banyak kita. Dikit-dikit aja dulu. Saya mau nanya nih. Ini agak aneh nih. Mana hostnya gitu? Saya hostnya di sini. Enggak apa-apa. Ntar saya nanya juga sama Bang. Nah, kali ini tadi kita bahas tentang hukum Islam. Nah, tentunya setelah hukum Islam itu kemudian ada perombakan hukum. Nah, jadi sebelum kita bahas, jangan adu jotos ya. Kalau tadi bukan jotos ya. Jadi gini, ada situ kayak masa Covid. Ini kita bahas masalah hukum jelas. Jadi sejarah hukumnya dulu, nanti entar gimana prosesi masuk hukum itu dan penyebarannya seperti apa nanti kita bahas satu persatu. Nah, saya ke Bang Chandra dulu nih. Terkait dengan kenapa sih tiba-tiba kalau tadi disebutkan kan bahwa hukum Islam itu mendominasi pada saat itu, ya, di masa era Utsmaniyah, bahkan mungkin sampai di Nusantara pada saat itu, ya. Nah, gimana sih ceritanya sampai hukum kolonial itu masuk dan menjadi hukum tetap di negara kita atau mungkin di banyak negara muslim, negeri-negeri muslim itu? Ya, sebetulnya hukum barat itu sudah mulai masuk ke negeri muslim itu pada saat Khilafah Utsmani itu masih ada. Terutama bahkan Utsmani pun sudah mulai mempraktikkan pada saat akhir-akhir, yaitu terutama pada mempraktikkan hukum dari Prancis. Oleh karena itu sebetulnya hukum di Indonesia dengan hukum kita yang di Turki Utsmani akhir-akhir itu sama sebetulnya dari Prancis. Nah, hukum Prancis itu sudah mulai dipraktikkan di Utsmani. Nah, setelah runtuhnya Utsmani, barulah kemudian di berbagai negeri muslim itu sudah mulai betul-betul digeser. Digesernya perlahan-lahan, tidak sekaligus. Kalau sekaligus khawatir menimbulkan perlawanan. Nah, oleh karena itu sebetulnya hukum kita yang saat ini berlaku itu lebih banyak itu dari Prancis sebetulnya. Lebih dari Prancis. Ini yang disebut dengan hukum Eropa kontinental. Nah, Prancis itu Eropa kontinental. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana sih hukum yang berada di Suriah saat ini, di Irak, di mana-mana lah gitu ya. Jawabannya adalah siapa yang menguasainya dulu. Setelah runtuhnya Utsmani siapa? Setelah runtuhnya Utsmani kan beberapa wilayah Timur Tengah itu kan dibagi itu beberapa menjadi wilayah. Satu di bawah protektoratnya Prancis, satu di bawah protektoratnya Inggris kan begitu. Kalau Prancis sudah pasti itu hukumnya sama dengan kita. Di Indonesia. Kalau yang di bawah protektorat Inggris tidak pasti akan sama seperti di Amerika, di Inggris, di Malaysia. Itu Singapura. Nah, itu wilayahnya Inggris. Jadi sebetulnya hukum kita ini, hukum kolonial itu sudah betul-betul mencongkel dan menggeser, mencongkel dan menggantikan itu pasca betul-betul runtuhnya Utsmani. Nah, pertanyaannya saat ini, hukum di negara kita ini hukum apa sebetulnya? Hukum di negara kita ini adalah sebetulnya hukum dari Romawi. Hukum Romawi yang dikodifikasi oleh Prancis. Berarti Prancis nih pelopornya nih. Betul. Dari Prancis Napoleon yang disebut dengan Kode Napoleon. Dari situlah maka disebarkan ke wilayah-wilayah negeri-negeri jajahan. Kenapa masuk ke Indonesia? Pertanyaannya, pernah nggak Inggris masuk ke Indonesia? Pernah. Tapi hukum Inggris itu masuknya ketika Belanda kalah perang lawan
Prancis. Oke. Karena Belanda kalah perang lawan Prancis, jadi Ratu Prancis memaksa pada Belanda untuk mempraktikkan hukum Prancis. Nah, gitu ceritanya. Oleh karena itu maka muncullah KUHP. KUHP pidana, KUHP perdata, hukum dagang, dan masih seabrek lainnya hukum yang kemudian muncul itu dari Prancis. Dan Prancis tadi kodifikasi dari Romawi. Nah, gitu. Jadi sebetulnya bukan hukum Belanda, kita mempraktikkan hukum Prancis, tapi dari sisi bahasanya diubah ke bahasa Belanda. Tapi sebetulnya praktiknya dipaksa dari Prancis karena Belanda kalah perang sama Prancis. Begitu. Prancis dari Romawi. Contoh nih, apa saja sih sebetulnya hukum Romawi itu? Banyak, misalnya beberapa asas-asas hukum itu dari Romawi semua, misalnya contrarius actus. Dari bahasanya tuh udah. Iya, nama-namanya aja udah Romawi nih. Iya, itu bukan bahasa Sunda kan? Itu bukan. Kalau bahasa Agus. Agus. Nama saya dong. Itu dari Romawi, itu Agus tuh. Gus ya. Oh aduh, saya orang Romawi berarti ada Gus-Gusnya tuh ya. Ada Gus-Gusnya. Gus Milos ya. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi ada lagi tuh misalnya hampir semua asas hukum yang dipraktikkan di kita ini semua dari Prancis. Prancis dari Romawi. Nah, itu jadi sebetulnya hukum kita ini hukum dari sana. Nah, ini muncul pertanyaan baru nih, Bang nih. Ada satu tadi pernyataan bahwa berbeda antara hukum yang ada di Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Padahal ini perbatasannya hanya digaris oleh batas negara. Nah, apakah memang pada saat itu ada perjanjian nih, Inggris sanggup terapkannya mungkin di Malaysia, Belanda dan Prancis terapkannya di Indonesia? Apakah gitu atau memang rancangan tersendiri gitu? Sebetulnya untuk saya masuk ke Timur Tengah pasca runtuhnya Utsmani itu memang sudah ada perjanjian pemecahan wilayah. Sudah ada. Makanya kenapa masuknya orang Yahudi ke Israel itu memang sudah dibuat perjanjiannya. Udah bagi-bagi roti gitu. Betul, sudah dibagi-bagi roti. Misalnya Prancis itu wilayah protektoratnya Suriah. Kemudian sebagian dari Suriah, Libanon, nah itu ya, dan seterusnya tuh. Inggris salah satunya Palestina, Arab Saudi, nah gitu ya. Nah itu memang sudah di kapling-kapling. Jadi memang sudah bagi-bagi kue di situ. Ada 4 negara waktu itu termasuk Rusia ikut juga menandatangani meratifikasi berkaitan dengan pemecahan wilayah Utsmani. Nah, oleh karena itu hukumnya mana yang dipakai? Yang dipakai tentu adalah tidak akan jauh dari 2 negara. Prancis sama Inggris. Nah, itu nggak jauh dari itu. Kalau Prancis lebih ke Romawi, kalau Inggris bukan ke Romawi. Kalau Inggris tuh memang kalau di film-film ya, antara Inggris itu kan nggak akur sama Romawi kan begitu kalau di film-film ya. Nah, dalam praktik hukum pun begitu. 2 abad mereka berseteruan. Nah, Prancis itu lebih merepresentasikan ke Romawi. Oleh karena itu semua daerah yang berada di bawah protektorat Inggris, termasuk Belanda yang kalah tadi Prancis, maka semuanya mempraktikkan hukum Romawi. Dan semuanya sama praktik hukumnya. Mau di Irak, mau di manapun, praktik hukumnya sama. Gitu sama. Siap. Nah, kalau yang Inggris, tinggal lihat aja, Amerika kan jajahan Inggris tuh, maka pakai hukum Inggris. Mana lagi misalnya Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, itu mirip-mirip. Itu yang disebut dengan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Ini agak belibet nih. Nah, itu. Masya Allah, ini menarik sebenarnya karena selama ini mungkin banyak yang salah paham bahwa hukum yang kita pakai ini murni dari keluaran Belanda. Ternyata bukan juga, Belanda itu juga dipaksa oleh Prancis ya. Ini luar biasa nih. Oke, kita ke Islam lagi nih. Ini kita garis tengah nih ya. Ini hukum kolonial, ini hukum Islam. Tapi sini gak ada yang kufur insyaallah. Kita ke Kang Salman ini, enaknya King Salman aja ya. King Salman.
Nah, ini tadi dibahas terkait dengan kodifikasi hukum di dalam Islam. Nah, ini dalam pembahasan kodifikasi ini apa saja sih sekarang yang menjadi tanda kutip ya, yang bisa kita lihat peninggalan-peninggalan hukum Islam yang masih melekat di tengah-tengah umat. Ya, misalnya di Indonesia lah, jangan jauh-jauh misalnya. Kalau mungkin ada contoh di luar, mungkin di Indonesia dulu daripada di luar. Tapi tetap aja nyambung kan nyambung dengan dengan Utsmani juga Utsmani, ya, tentunya. ketika Ya, era silakan. kekhalifahan Utsmani pada era pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Pada era kepemimpinan beliau itu, beliau menghimpun para alim ulama ahli hukum, para fuqaha, kemudian juga yang terbiasa menjalankan ya hukum di tengah-tengah masyarakat, para qadhi yang kemudian bergabung dalam mahkamah syariah itu untuk mengkodifikasi ya hukum gitu ya di era kepemimpinan dari Sulaiman Al-Qanuni. Di antaranya ada 3 sosok hakim ya, alim ulama, fuqaha dan juga yang mereka terlibat dalam mahkamah syariah itu. Di antaranya adalah Abu Sa'id Effendi. Kemudian yang kedua adalah Ahmed bin Kemal Pasha Effendi. Kemudian yang ketiga itu adalah Zemali Ahmed Cemeli Pasha. Ya, jadi Zenbeli Ali Fasa gitu ya. Jadi 3 orang hakim itu kemudian mereka berembuk untuk menyusun satu kitab khusus yang dipersembahkan bagi pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Dan setelah direktorinya itu sudah kemudian tersusun itu diajukan kepada khalifah, dan khalifah menamai ya direktorinya itu dengan Kanuni Ali Utsmani, yang mananya adalah kanun itu kan artinya kamus ya, ataupun direktur yang sangat megah. Kalau dalam bahasa sastra itu seperti lainnya buku babon, himpunan dari berbagai hal yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian al-ali itu kan ali itu tinggi ya, yang ditinggikan karena ini adalah kedudukan hukum atau direktori hukum yang kemudian menjadi kitab perundang-undangan. Nah, kemudian dinisbatkan kepada kabilah dinasti. Pendirinya itu Utsman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Makanya Utsman itu adalah satu di antara dinasti Islam yang kemudian disebutkan oleh Syekh Yusuf sebagai dinasti Islam yang dekat dengan era Khulafaur Rasyidin. Jadi prototipenya seperti itu. Kemudian juga bentuk peninggalan dari pemberlakuan hukum syariat di era Sulaiman Al-Qanuni itu ketika beliau itu membangun ya prototipe ya masjid-masjid yang ada di era Utsmaniyah, yaitu ketika beliau membangun ya Masjid Sulaimaniyah. Ya, Masjid Sulaimaniyah itu adalah masjid paling megah ya di era pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Bahkan jauh melampaui kemegahan dari Hagia Sophia. Itu pada waktu itu Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru itu belum dibangun. Namun ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu memposisikan masjid itu adalah masjid paling megah, paling tinggi dari seluruh wilayah ibu kota Istanbul. Makanya dari sekian banyak perbukitan, ada sekitar 8 perbukitan. Nah, yang paling luas dan tinggi itu dipilih oleh Sulaiman Al-Qanuni sebagai masjid tempat dibangunnya Sulaimaniyah. Makanya kalau kita pernah datang ke situ, dari selasarnya saja kita bisa melihat kemegahan dari seluruh wilayah Istanbul. Laut yang kemudian kita ketahui sebagai Marmora, kemudian juga yang menuju ke wilayah Selat Bosporus, kemudian juga ke Selat Celah Tanduk Emas, itu terlihat di atas ya selasar dari Masjid Sulaimaniyah. Itu menunjukkan bahwa itulah puncak kemegahan, disimbolisasi dengan keberadaan masjid. Dan masjid dalam syariat itu kan para fuqaha menyatakan bahwa al-masjidu baitul mu'minin, bahwa masjid itu adalah rumahnya orang-orang beriman. Yang namanya rumah, tempat kemudian ya setidak-tidaknya ya pintu awal dari pembangunan peradaban itu dimulai. Makanya kemudian masjid menjadi sentra kegiatan umat, rumahnya kaum muslim. Bahkan dalam sistem pemerintahan Utsmaniyah ya sedari awal di era Utsman Ghazi dan diteruskan oleh sultannya yang ke-10 yaitu Sulaiman Al-Qanuni tadi, masjid itu benar-benar dijadikan sebagai sentra kegiatan umat. Nah, makanya kemudian di era itu kemudian dikenal istilah sistem kuliah. Kuliah itu dari kata kuliah. Nah, kuliah itu bukan hanya sekadar belajar seperti lainnya para mahasiswa, santri, bukan, tapi juga melibatkan semua kepentingan umat untuk terintegrasi dalam sistem ya pemerintahan, bahwa pemerintahan sebagai pemimpin, pemerintahan sebagai penguasa, pemerintahan juga sebagai pelayan umat.
Makanya di situ juga ada madrasah-madrasah ilmu, para darish atau para darwish gitu ya, belajar Al-Qur'an, belajar ilmu Islam. Kemudian juga di situ ada ya ini yang kita ketahui sebagai Darushifa atau rumah sehat yang kita sekarang kenalnya sebagai rumah yang sakit kebalikan. Darushifa. Kemudian juga di situ ada laboratorium. Dan bahkan di serambi masjid itu ditegakkan syariat. Ketika apa? Ketika ada orang yang berselisih, bersengketa, bermasalah atau berbuat kriminal. Makanya kemudian pola ini diadopsi oleh kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Biladil Jawiyah dengan istilah pengadilan Surambi. Pengadilan ya, penegakan syariat ketika ada kriminal ataupun ada konflik, ada masalah segala macam dihadirkan di majelis pasca sholat Jumat. Ketika jamaah siap-siap bubar, mereka akan menyaksikan bagaimana bentuk keadilan Islam dalam penegakan syariat dalam bidang hukum di pengadilan Serambi gitu. Jadi itu hal-hal yang kemudian lazim di era pemerintahan Islam. Makanya gini Bang, sebagai contoh saya ingin nyambung juga dengan tadi apa yang dikatakan oleh Bang Chandra. Ketika kemudian hukum Islam tergerus dengan adanya hukum dari pihak kolonial, baik itu adalah dari Belanda, Perancis ataupun Inggris ya. Nah, saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Mufti, kemudian juga Kiai Haji Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Kiai Haji Kiai Haji ya Abdul Wahid Hashim. Ketika pada bulan September tahun 1944 ya, bala tentara Nippon Dainihong di era kepemimpinan dari Perdana Menteri ya, junta militer di Tokyo, namanya adalah Perdana Menteri Jenderal Koisuke Kuniaki ya, demi untuk mendapatkan simpati dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Nippon, maka pemerintahan Nippon yang ada di Tokyo menyatakan ya berjanji untuk memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Baru janji saja gitu ya. Setelah mereka ya terdesak oleh sekutu di dalam perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik. Kemudian juga sekutu-sekutunya kan mulai terdesak tuh di front Eropa, front Barat. Ya, makanya kemudian demi untuk mendapatkan dukungan gitu ya, memberikan janji itu, makanya kemudian dipersilahkanlah kepada para pejuang pergerakan kemerdekaan untuk membentuk Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, sebelum itu terbentuk, itu kan kurang lebih bulan September tahun 44 dan itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan itu ya, itu kabar itu kemudian terdengar kepada mufti besar di Palestina. Di Yerusalem, yaitu Muhammad Amin Al-Husaini. Muhammad Amin Al-Husaini itu kemudian memberikan sambutan bahwasanya bangsa Muslim Indonesia yang mendapatkan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari patut selayaknya didukung oleh muslimin dunia, terutama muslimin Palestina dan Arabia, karena mereka adalah saudara-saudara sesama muslim kita. Dan itu kabar itu kemudian nyampe juga karena dipancar luaskan di radio-radio, baik radio resmi atau radio gelap. Dan sampailah kepada para pejuang yang ada di negeri ini, dan itu disambut ya kalau di Bandung itu oleh Habib ya Husain Al-Idrus yang pimpinan pimpinan Yayasan As-Salam. Ya, mungkin Kang Jara tahu juga ya, dekat dengan terminal Abdul Muiz atau terminal Kebon Kalapa gitu, orang Bandung mengenalnya itu. Nah, itu beliau itu kemudian menghimpun massa untuk menyambut berkenaan dengan seruan dari mufti besar Palestina bahwa Indonesia akan merdeka dengan Islam. Nah, di lapangan Tegalega beliau berpidato bahwasanya apa? Ini patut kita syukuri, bukan semata janji dari Nippon atau sambutan dari muslimin ya yang ada di Palestina, tapi kita harus meraih dengan perjuangan ya berkat dari keimanan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Habib Husain Al-Idrus. Kemudian juga ya kurang lebih beberapa hari kemudian di Jakarta itu 3 orang tokoh Islam yang tadi disebutkan, Kiai Haji Abdullah Hashim, kemudian Kiai Haji Abi Kusno Cokrosuyoso dan Kiai Haji Abdullah Mufti, mereka juga mengingatkan hal yang sama bahwa kemerdekaan harus diraih dengan perjuangan Islam. Dan apa yang dicita-citakan itu adalah perjuangan untuk menegakkan Islam dan syariatnya. Dan bahkan Kiai Haji Abdullah Mufti dalam pidato politiknya ya di lapangan tadi mengatakan bahwasanya
sebelum kedatangan kolonial, sebelum datangnya penjajah Eropa, sebelum diberlakukannya hukum-hukum kufur. Nah, dikatakan demikian. Kita bangsa Muslim di Biladil Jawiyah, Nusantara ini memberlakukan syariat Islam di era kesultanan-kesultanan. Dan hukum kami, hukum Islam, hukum para leluhur kami, hukum yang berlaku di era para pendahulu kita itu digerus habis oleh kepentingan kolonial dengan memaksakan kehendak memberlakukan hukum kufur. Sejarahnya begitu. Bahkan Abdullah Muti menyatakan bahwa apa yang harus kita perjuangkan itu adalah sebagaimana apa yang telah ditunikan oleh para pendahulu kita. Berlakukanlah Islam dan syariatnya. Dan itu jarang diungkap. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak ingin Islam itu tampil mengemuka gitu, Pak. Ini nggak bahaya kan? Kan ada lawyer kita. Insyaallah. Kita ke lawyer lagi berarti ini biar nggak terlalu bahaya. Soalnya tadi King Salman mengatakan ini nggak jarang diungkap, berarti ada sesuatu. Jangan King. Malu dong sama abang kita. Oke, Bang. Nah, kita tadi jelaskan secara rinci nih. Berarti kita sampai ke titik kemerdekaan. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa memang perjuangan para pahlawan kita ini bahas kemerdekaan, kebetulan besok merdeka insyaallah. Nah, ini terkait dengan itu berarti secara mungkin nggak berlebihan kalau kita katakan bahwa para pahlawan kita itu berjuang memang tujuan akhirnya adalah Islam gitu ya. Karena memang dipelopori oleh para pahlawan banyakkan muslim pada saat itu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin juga bisa saya ingin tanyakan kepada pakar hukum kita. Ini pada saat itu kalau nggak salah ini mau diluruskan sejarah kita itu bahwa setelah Indonesia dinyatakan atau dikasih hadiah katanya diberikan hadiah oleh siapa tadi? Nippon tuh. Kemudian Indonesia merdeka itu ada tanda kutip perjanjian khusus dengan para ulama kita untuk menerapkan syarat Islam nih. Nah, pada saat itu kemudian tiba-tiba setelah kemerdekaan itu malah beralih jadi hukum kolonial perundang-undangan kita itu, yaitu menggunakan dari Pancasila itu kemudian mengarah kepada perundang-undangan yang saat ini kita sahkan sebagai Undang-Undang 45 itu. Nah, gimana sih ceritanya sampai ada larinya ke situ ya nih? Wah, itu mestinya ke sini nih. Ke sini pertanyaannya mestinya. Oh gitu. Ini soalnya saya agak bingung nih kok bisa ada peralihan gitu. Ini dari sejarah kolonial ataukah memang sejarah Islam seperti itu? Yang saya tahu ini ada sesuatu di situ. Nih apa sih yang terjadi? Mungkin bisa dari kolonial dulu lah. Kira-kira apa pada saat itu kenapa kolonial bisa menguasai hukum di Indonesia ini? Kan jadi kalau kita bicara kenapa hukum kolonial itu dipraktikkan, kita nggak bisa bicara misalnya hanya pada saat ketika menjelang kemerdekaan. Karena sebelum runtuhnya Utsmani, mereka itu sudah ada di negeri Muslim. Mereka itu polanya seperti makan bubur. Jadi negeri-negeri Muslim pinggiran yang jauh jangkauannya dari Utsmani itu dulu yang disantap. Yang dekat dengan Utsmani dia tidak mau nggak berani. Yang jauh-jauh itu diantaranya ya Nusantara. Spanyol pada saat itu. Betul, yang jauh-jauh Spanyol pun akhirnya kan tidak tergarap tuh. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu yang diambil tuh yang pinggir-pinggir dulu. Jadi pola merubahnya itu menggusur hukum Islam itu memang butuh waktu yang betul-betul lama sekali. Nah, sampai akhirnya kemudian berubah begitu. Nah, berubahnya dipraktikkannya betul-betul berubahnya ya setelah berdirinya sebuah negara. Nah, negara itu nanti tinggal ngambil statementnya mau mana yang mau diambil. Apakah hukum dari Islam, apakah kemudian hukum yang kemudian dianggap netral. Sebetulnya tidak ada hukum netral itu. Misalnya ya udah kita praktikkan aja hukum yang peninggalan dari Belanda itu kan tidak berlaku bagi semua tuh, bagi orang Islam maupun orang di luar non Islam, non Muslim kan begitu. Padahal sebetulnya hukum yang ditinggalkan Belanda itu sebetulnya kan sumbernya tadi bukan sumbernya dari Romawi dan dari gereja, gitu. Dari situ sumbernya. Nah itu, jadi sebetulnya tidak ada yang netral. Jadi memang dibawa oleh ideologi berarti. Betul, bawa ideologi. Jadi oleh karena itu, jadi betul-betul hilang itu setelah berdirinya negara. Itu. Negara yang dimaksud adalah bukan hanya negara yang setelah pasca merdeka, tapi negara kolonial. Gimana nih maksudnya? Kan negara
sebelum merdeka kan di Indonesia kan kategorinya kan negara kolonial di bawah Belanda. Jadi kan ada gubernur Jawa, gubernur ini kan itu kan di bawah kepemimpinan Belanda tuh. Nah itu ya, betul. benar. Nah pemerintah kolonial Belanda memberlakukan bahwa hukum yang berlaku mestinya ini. Nah tetapi supaya tidak terlalu perlawanan begitu besar, akhirnya dibuatlah peradilan yang khusus orang Islam tuh. Oke. Yang disebut dengan pengadilan agama. Oke. Ini berarti apakah ini mixing antara kolonial dan Islam atau seperti apa? Sebetulnya bukan mixing. Jadi kolonial itu pintar orangnya. Jadi supaya menyampaikan bahwa ini hukum Islam masih diakomodir loh. Oke. Berarti memberikan kesenangan kepada Muslim. Betul. Ini loh Islam masih diterapkan. Padahal yang dipraktikkan itu hanya tidak jauh dari perceraian. Kita sebutnya kulit-kulitnya aja lah betul, gitu ya. hanya warisan, nah gitu urusan aja. privat tuh aja. Urusan privat gitu. Tapi urusan masalah yang publiknya, yang publik tetap ada dari hukum pemerintah kolonial gitu. Iya. Berarti memang kalau kita bicara tentang kolonial itu nggak bisa truk nih merdeka langsung kolonial, nggak gitu ya. Berarti kita harus narik sampai sebelum jauh sebelum kemerdekaan itu. Ini luar biasa banget berarti secara sadar kita harus bilang bahwa kolonial ini menjajah bahkan di masa Utsmani gitu. Artinya menguasai, menggerogoti negeri-negeri Muslim itu di masa Utsmani itu sudah mulai. Nah, berarti kita harus mengatakan juga bahwa pada saat itu kita sebutnya nih misalnya menanam benih ya. Berarti kolonial itu mulai menanam benih kemana-mana tuh sebelum menguasai negeri-negeri Muslim itu. Betul. Jadi ada pelajaran menariknya adalah sama juga ketika kita ingin memperlakukan Islam itu sebagai sebuah sumber hukum, tentu tidak bisa kita hari ini ngomong tahun depan sedang berdiri. Butuh proses yang panjang bahkan ratusan tahun. Buktinya Barat itu, Eropa itu ingin mengganti hukum syariah jadi hukum mereka. Itu tidak bisa 10 tahun 20 tahun, ratusan tahun gitu loh. Ratusan tahun mereka berupaya gimana caranya hukum mereka ini dipakai. Nah itu. Jadi begitupun juga ke depan begitu kita perjuangan ini juga sama. Kita hitung aja dari 1924 sampai sekarang udah berapa nih? Itu kan berarti ratusan tahun. Belum. 101 kalau dalam 101 sejarah ya? Kalau dalam Masehinya belum. 101 itu kalau ibaratkan umur manusia kan ada tuh umur yang Menopause. ya ada yang 90 lah ya. Iya benar. Artinya kan masih Udah kategori sempoyongan. bukan ini masih kategori baru sebetulnya. Fresh ya sebenarnya ya. Masih meskipun hitungannya ya 100 lah. Apalagi dibandingkan dengan Islam yang memimpin ribuan tahun. Betul, apalagi Barat tadi itu kan dia butuh ratusan tahun. Benar. Gitu loh. Indonesia aja kan katanya Nusantara aja dijajah kurang lebih 350 tahun. Nah, Rentang itulah. Nah, rentang itulah saya kira yang upaya mereka itu. Nah, saya kira kita ya mudah-mudahan kita tidak sampai menunggu 300 tahun 200 tahun lah ya. Kita harapannya ya di angka umuran kita masih ada udah berubah gitu. Amin. Semoga salah satu dari codingnya ada di sini. Masya Allah. Enggak bahaya tak? Oke, nah ini nyambung banget nih masalah kolonial yang kemudian menguasai hukum Islam. Nah, ini saya mau nyambung nih ke King Salman dulu nih. Sebenarnya kekuatan apa yang menjadikan hukum Islam yang dulu betul-betul kuat mencengkram seluruh negeri-negeri Muslim itu kemudian bisa dihempaskan oleh satu kekuatan yang mungkin masih baru. Maksudnya bukan baru juga kita sebutnya, tapi kan Islam itu memimpin ribuan tahun juga gitu. Itu bukan pengalaman yang sedikit dalam 1000 tahun itu memimpin negeri-negeri Muslim. Nah, mengapa kemudian tiba-tiba penjajah kolonial ini dengan sangat nggak gampang juga, ratusan tahun itu nggak gampang, tapi bisa menghempaskan hukum Islam itu? Apa sih yang menjadikan kekuatan itu kemudian menaklukkan hukum Islam ini nih? Iya. Jadi berbicara berkenaan dengan sejarah begitu ya, bahwasanya apa yang pernah dialami oleh generasi terdahulu begitu ya, itu kan yang namanya peradaban di antara umat manusia itu kan dipergilirkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Khaldun ya di dalam kitab Al-Muqaddimah, bahwasanya peradaban di antara manusia itu dipergilirkan. Dan di antara peradaban manusia itu ada peradaban kaum muslim, peradaban Islam itu pun dipergilirkan. Dan dipergilirkan itu maka ya dari situ akan ada aktor-aktor yang dipastikan sebagai pemenang dan aktor-aktor yang dipastikan sebagai pecundang. Dan tabiat para pemenang itu akan memaksakan kehendak
kehendaknya, citanya, visinya, keinginannya, motifnya segala macam kepada pihak yang dikuasai, yang dikalahkan, yang dipecundangi tadi. Dan kecenderungan pihak yang diposisikan sebagai pecundang itu mau tidak mau ngikut gitu, tunduk pada ya siapapun yang diposisikan sebagai pemenang. Dan peradaban umat Islam tuh ketika ada di puncak, yang namanya puncak kemegahan kejayaan nggak mungkin lagi naik lagi. Hanya ada dua kemungkinan, stag, diam di tempat, atau berjalan di tempat, dan atau lebih daripada itu turun. Seperti yang kita naik ke gunung. Ketika sudah di puncak ya nggak ada puncak lagi, mau kemana lagi? Diam di situ, gitu. Atau apa? Menuruni menuruni sampai ke lereng kan, akhirnya kemudian tiba di lembah. Nah itu juga peradaban itu begitu. Dan puncak kemegahan Utsmaniyah itu di era kepemimpinan dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan semenjak itulah kemudian peradaban umat Islam di era Utsmaniyah tidak lagi naik, stagnasi, mandek di tempat. Dan sampai era kepemimpinan dari Sultan Muhammad IV Al-Ghazi yang memberikan pusaka kesultanan kepada ya Pangeran Suryadipati atau yang kita ketahui sebagai Sultan Ageng Tirtayasa dengan penganugerahan gelar ya Sultan Abdul Fattah Mafaki. Itu era stagnasi terakhir di era pemerintahan Utsmaniyah. Nah setelah itu mengalami apa yang dikatakan sebagai penurunan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Bung Chandra tadi, bahwasanya ketika era Utsmaniyah generasi akhir, mereka mulai mengagumi ya peradaban di luar Islam. Wah, Perancis hebat. Dengan adanya revolusi Perancis mereka maju, hebat segala macam. Akhirnya apa? Iya betul. Setelah itu kan ada revolusi industri di London. Berikutnya ada revolusi Amerika. Tapi yang memantik berkenaan dengan pertumbuhan di Eropa Raya itu kan dari revolusi Perancis. Betul. Makanya kemudian para penguasa Utsmaniyah dan juga para cendekiawannya, para ilmuwan terkagum-kagum dengan peradaban sekolah di Perancis betul. bahkan. Makanya kemudian Sultan Utsmaniyah itu menyekolahkan para cendekiawan, para ilmuwannya ke Perancis. Berarti bukan keinginan masyarakat doang ya, tapi memang negara mendukung juga. Betul, karena apa? Faktor kekaguman. Makanya benar yang dikatakan oleh Imam Ibn Khaldun. Kalau bangsa pecundang pasti akan terkagum-kagum dan ngikut apa yang dilakukan pemenang. Begitu. Hukum alam. Betul. Ketika Islam berjaya ya, itu Istanbul menjadi mercusuar peradaban dunia ya, para putra dari Eropa pada berdatangan ke Istanbul. Atau ketika di Andalusia di Cordoba tuh ya, madrasah ilmunya penuh juga dengan para bangsawan dan juga ya anak-anak keturunan dari para raja Eropa. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan ilmu di tempat ilmu itu ya bertahta, berkuasa begitu. Betul. Itu seperti itu. Makanya dari situ generasi berikutnya, khususnya di era ya Sultan Abdul Majid yang pertama. Maka karena beliau itu kemudian memasrahkannya kepada cendekiawan hasil didikan Eropa, hasil didikan Perancis, yaitu sosok yang diketahui sebagai Mehmed Rashid Pasha, itu menelurkan kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Tanzimat, pembaharuan reformasi hukum. Disitulah ide-ide Perancis mulai diadopsi oleh pemerintahan Utsmaniyah yang itu justru menggerus hukum syariat. Nah itulah kemudian awal mula the segment of Europe, orang sakit dari Eropa yang hendak berdiri kembali tapi justru semakin lumpuh. Karena apa? Pondasi kekuatannya Islam dan syariatnya udah digerus. Bahkan bukan hanya itu Bang, jadi armada militernya yang sebelumnya ditopang oleh elit pasukan khusus Janisari di era klasik gitu ya, itu dibubarkan oleh putra dari Sultan Abdul Hamid yang pertama, bapak dari Sultan Abdul Majid, yaitu Sultan Mahmud, yang kemudian gelarnya adalah Al-Islahi atau Al-Islah gitu. Islah itu kan maknanya reformasi ala Barat, reformasi ala Perancis. Nah di situ para tutor dan juga para mentor opsir-opsir Perancis didatangkan untuk melatih tentara baru yang itu lebih modern di barak-barak militer dan di akademi-akademi militer. Maka dari situ lahir sosok-sosok yang kemudian dikenal sebagai Ismail Enver Pasha, termasuk juga Mustafa Kamal Pasha, Ismet Inonu Pasha. Mereka itulah keluarga Pasha semua berarti. Bukannya keluarga Pasha, Pasha itu gelar sebetulnya, keluarga bangsawanan. Mereka itu adalah para taruna yang juga kemudian menjadi para perwira militer yang kemudian mereka menjadi para penjaga sekularisme yang ada di elit Utsmaniyah pada waktu itu. Bahkan ketika Utsmaniyah bubar, mereka yang menjadi para penguasa.
Begitu. Berarti ini peran masuknya kolonial itu bukan karena eksternal doang berarti, Betul. tapi ada internal yang betul. mempengaruhi sangat mempengaruhi, malah adalah internal itu sendiri ya. Bermula dari kekaguman terhadap peradaban Barat dan malu dengan peradaban sendiri. Baik, Nggak percaya diri berarti gitu. Maksudnya kalau menjadi pemenang kita harus pede dong. Betul. Iya. Betul itu. Nah, gimana kira-kira nyambungnya itu dengan kolonial tadi nih Bang? Iya, jadi pas menjelang akhir itu sekolah, bahkan bermunculan sekolah hukum. Ya, sekolah hukum juga bermunculan di sana. Bahkan kalau kita kenal saat ini fakultas hukum lah ya, itu pun bermunculan. Termasuk beberapa hukum-hukum, termasuk dari beberapa kodifikasi di Utsmani juga itu juga mengadopsi dari Prancis. Termasuk begini, misalnya bagaimana sih pola sidang di Turki Utsmani menjelang akhir? Lihat aja pengadilan di Indonesia, sama ya. Gitu loh. Itu pas menjelang akhir. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana sebetulnya bukan membayangkan ya, menjelaskan secara mudah praktik hukum Islam itu bagaimana. Ini yang banyak jadi pertanyaan. Misalnya begini, Bang Chandra, nanti kalau hukum syariah itu diterapkan, nanti bagaimana sih persidangan itu yang sebetulnya? Kan kalau saat ini kan gambarannya sidang, hakim di depan ada 3, ada pengacara, ada jaksa, ada terdakwa. Nah, dia bertanya bagaimana sih sebetulnya dalam Islam itu nanti kalau ada orang kasus melakukan pidana, bagaimana? Ah, gitu loh. Itu yang belum dijabarkan. Saya sendiri pun masih bingung jawabnya. Oke. Gitu loh. Nah, itu apakah nanti hakimnya ada berapa? Aduh. Teknis. Nah, itu yang mesti kemudian kita jabarkan. Menjuantahkan ke Nah, orang-orang. betul. Nah, inilah supaya kenapa? Supaya kita ini sudah tidak bicara pada tataran yang makro, tapi sudah tataran mikro. Teknis dan mekanisnya ya. Betul. Nah, ini yang kemudian mesti kita sudah mulai jabarkan ke bawah. Saya sendiri pun juga bingung kalau ditanya. Wah, Nanti kalau pakar hukum aja bingung, apalagi saya. nah, saya kan pakar hukumnya Eropa ya. Nah, mesti beliau nih nanti menjelaskan nih. Gitu nanti di Turki itu dulu tuh gimana sih hakimnya? Ada berapa nih? Iya, Pakai bajunya gimana? Oke. Apakah ada jaksa? Gitu ya. Kalau pengacara sepengetahuan saya memang ada dalam Islam. Nah, pertanyaannya jaksa ada enggak? Nah, itu hakim pasti ada ya. hakim udah pasti, hakim pengacara ada. Nah, cuman Jaksanya jaksa penuntut itu gimana? Nah, inilah pola ini yang belum atau yang dikenal dengan hukum acara. Hukum acara itu panduan berpraktik di dalam pengadilan. Nah, dalam Islam tuh ini. Itulah yang mesti kemudian harus kita florkan supaya nanti para praktisi hukum itu hukum Islam tuh begini ternyata. Oke. Keren nih, simple nih. Kalau sudah diputus ada nggak sih tahap berikutnya? Nah, misalnya. Nah, itu yang kemudian saya belum dapat gambaran itu. Oke. Iya. Mantap. Nah, jadi PR Bang Chandra juga nih. Oke, kita tunggu buku barunya. Iya, Masya Allah. Oke, nah ini udah alhamdulillah udah cukup lama banget kita diskusi dan kita masuk ke closing dulu nih. Ini udah lama, insya Allah sudah sangat jelas tadi bagaimana awal mulanya Islam itu memimpin hukum di dunia, kemudian masuk ke dalam penjajahan kolonial yang ternyata penjajahan kolonial itu bukan dimulai dari sebelum kemerdekaan, malah jauh sebelum datangnya penjajah ke negara-negara itu udah mulai menanamkan benih-benih daripada kolonialisme itu. Nah, kita masuk dari situ kemudian ada keruntuhan atau pergantian tadi sebutkan memang itu sudah apa sih keniscayaan ya, sunatullah lah, keniscayaan bahwa akan ada pergantian kepemimpinan yang mungkin saat ini juga akan ada masuk kepemimpinan yang baru nih. Nah, ini yang kita akan tunggu nanti nih. Nah, closing statement nih kepada King Salman dulu ya. Kesimpulan dulu nih. Kira-kira mulu ini. Iya, saya ini memberikan closing nih. Kira-kira apa pesan bagi kami orang-orang yang mungkin masih minim di bidang sejarah nih, masalah sejarah hukum dan lain sebagainya gitu. Saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan lil alamin itu adalah keselamatan bagi sekalian alam. Artinya apa? Keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus itu untuk membawa rahmat, membawa keselamatan dengan tegaknya syariat, dengan tegak
tegaknya Al-Qur'an, dengan tegaknya sunnah Rasulullah SAW, dan itu merupakan sumber hukum Islam. Artinya apa? Ketika Islam diwujudkan, dilaksanakan, diterapkan, itu akan memberikan keselamatan atau rahmat bagi semesta, bagi sekalian alam, bukan hanya rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan itu tidak ada yang kemudian mampu untuk melampauinya. Dan itulah janji Allah dan Rasulnya terhadap kita, ya, orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kita harus meyakini bahwa Islam itu mulia. Makanya kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin orang-orang beriman di kota Madinah, beliau menyatakan bahwa la izzata illa bil Islam, wala islama illa bi syariah, wala syari'ata illa bil imamah. Beliau katakan tidak ada kemuliaan selain daripada Islam, dan tidak ada perwujudan penegakan Islam terkecuali dengan terlaksananya syariat, dan tidak mungkin ada pelaksanaan syariat kecuali adanya kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu penting karena kita tahu bahwa Muhammad SAW ketika melaksanakan Islam pun ketika dalam posisi sebagai Raisud Daulah, kepala negara atau imam di antara orang-orang beriman. Demikian kan? Oke, Bung Chandra silakan. Sebetulnya closing statementnya lebih kepada mengajak nih. Nanti para praktisi hukum kami akan ada event besar sebetulnya. Sekalian iklan ya. Event besar banget. Lihat di kamera bang. Itu tuh event besar, diantaranya nanti sebelum peserta itu masuk ke sebuah tempat acaranya akan melihat seperti apalah ya, gambaran hukum Islam itu bagaimana, persidangan dalam Islam itu bagaimana. Itu nanti bulan berapa kira-kiranya tuh? Itu bulannya kita belum tahu. Tunggu waktunya. Tunggu iklannya aja. Itu saja. Siap. Oke, para pemirsa Cerita JKDN, itulah podcast kita hari ini. Luar biasa menguak segala bentuk hukum yang ada di dunia. Yang sebenarnya ada dua doang yang menguasai hukum di dunia ini ya. Hukum Romawi tadi, dan hukum Islam yang tinggi dan tidak akan pernah dikalahkan ketinggiannya. Oke, para pemirsa, cukup di sinilah podcast kita kali ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.